Raffi, hadirkah Raffi? Raffi. Insa. Iya, Pak. Tak absen ke ya. Insa. Insa. Umi. Emilia. Emilia hadir, Bapak. Oke, tak absen. Umi. Insa. Insa kendala absen, Pak. Oke. Zidan. Eskel. Angkasa Pura. Eskel. Muhammad Dafiq. Rida. Rida. Chandra. Chandra hadir, Bapak. Sudah saya absenkan. Kita. Pak Fitri. Mahatma. Datu. Hadir, Pak. Datu ya. Oke, siang bagi yang belum nanti tolong diingatkan ya biar tidak kelewatan. Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Di menjelang siang ini akan kita mulai tentang presentasi dari kelompok berapa nanti tolong sebutkan. Apakah dari yang pertama atau yang 2, 3 dan seterusnya. Yang jelas untuk kelompok ini ada juga nggak apa-apa, tapi saya diberi laporannya sehingga nanti dalam hal penilaian tidak bisa terlewatkan. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya persilahkan untuk yang kelompok pertama atau kelompok berapa yang mau presentasi pada hari tanggal 23 September ini. Silakan. Baik, Bapak izin share screen ya, Pak. Oke.
Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat, Pak Wijonarka dan teman-teman? Sudah. Nah, kamu tuh mau nomor ini kelompok 1. Kelompok 1, Bapak. Oke, kelompok 1. Vanessa, kemudian Maria ya. Iya, Bapak, betul. Iya, Bapak. Afi Erika itu satu nama atau? Satu nama, Iya, satu Bapak. nama, Bapak. Kalau jenenge bojoku. Meilia. Oke, sekarang ayo. Baik, Bapak, saya mulai. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Wijonarka dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada siang hari ini kami akan membawakan topik yang membahas mengenai permasalahan tentang sejarah perkembangan bioteknologi dari konvensional dan hingga sampai modern. Dan kami khusus akan membahas mengenai teknologi vaksin. Dari kelompok kami ada saya sendiri, Maurits Nicholas, ada Vanessa, ada Maria, Afi Erika, Cindana, Melia, Sekar Ayu, Mira Astuti, dan Suci Divya. Baik, kemudian ada pengertian vaksin. Vaksin yaitu antigen yang berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin, mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Next. Baik, selanjutnya yaitu sejarah vaksin. Sebelum vaksin pertama kali ditemukan, ada masa pravaksin, di mana kala itu disebut dengan variolation. Jadi masyarakat Cina mencegah penyakit cacar dengan menghapus nanah dan cairan dari lesi cacar, kemudian menyuntikkannya ke orang yang ingin dilindungi dari penyakit cacar. Lalu pada tahun 1796, Edward Jenner menemukan vaksin cacar dengan memasukkan eksudat dan sekresi dari sapi yang terkena cacar, dan hasilnya efektif. Sehingga pada tahun 1798 penemuannya itu dipublikasikan dan vaksinasi segera diterima. Lalu hasil penemuannya ini dilanjutkan oleh
Louis Pasteur berupa vaksin rabies. Lalu pada tahun 1938 adanya pengembangan vaksin tetanus berbasis inaktif tetanus toksoid. Lalu pada tahun 1939 ditemukannya pertama kali vaksin untuk batuk rejan. Kemudian pada tahun 1945 vaksin influenza pertama kali disetujui. Kemudian pada tahun 1955 adanya pengembangan vaksin polio inactivated dan live attenuated. Lalu pada tahun 1969 pertama kalinya vaksin rubella live attenuated berlisensi. Boleh di next. Lalu selanjutnya pada tahun 1979 ditemukannya vaksin hepatitis B. Kemudian pada tahun 1980 penyakit cacar telah diberantas. Kemudian pada tahun 2006 uji klinis pertama untuk vaksin kanker berbasis sel dendritik. Kemudian yang terbaru yaitu tahun 2019 vaksin Ebola telah berlisensi. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perkembangan vaksin COVID-19. Vaksin itu diproduksi melalui beberapa tahapan yang meliputi yang pertama itu ya penyusunan dari vaksin itu sendiri. Kemudian setelah itu memasuki uji preklinis yaitu uji yang diujikan kepada sekelompok hewan. Pengujian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang respon pada manusia dan juga melihat seberapa efektif vaksin dalam mencegah penyakit. Kemudian setelah vaksin lulus dalam uji preklinis, kemudian memasuki fase yang uji yang kedua yaitu uji klinis, yaitu uji yang diujikan kepada sekelompok manusia yang mana dibagi ke dalam 3 fase. Yang fase pertama ini adalah pengujian terhadap beberapa lusin sukarelawan manusia sehat untuk melihat seberapa aman dan efek sampingnya dari vaksin tersebut. Kemudian memasuki fase kedua ini diujikan kepada beberapa ratus orang yang berisiko terkena penyakit untuk menguji efikasinya. Kemudian pada fase ketiga ini diujikan kepada beberapa ribu orang untuk efikasi dan keamanannya. Kemudian apabila telah lulus dalam uji klinis ini, kemudian vaksin akan menunggu persetujuan dari lembaga regulator seperti FDA dan EMA. Mungkin apabila telah disetujui, vaksin ini bisa untuk diproduksi secara skala besar dan dipasarkan. Untuk produksi vaksin COVID ini dapat diproduksi secara cepat mengingat kebutuhannya sekarang yang sudah mendesak terkait dengan pandemi yang semakin meningkat ini. Jadi untuk produksi vaksin COVID ini dilakukan percepatan pada tahap preklinis dan klinisnya. Yang mana kalau produksi vaksin pada umumnya itu dia pada uji preklinis dilakukan dalam waktu rentang beberapa tahun. Demikian juga uji klinisnya. Sedangkan dalam produksi vaksin COVID ini dalam uji preklinisnya ini dipercepat menjadi beberapa bulan saja dan uji klinisnya juga begitu. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke jenis teknologi pembuatan vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu ada vaksin inaktif, di mana dia dikembangkan oleh Sinopharm atau Institute Product Biology Wuhan, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Science, di mana melalui vaksin inaktif ini dihasilkan vaksin Sinovac dengan cara kerja yaitu menginduksi serum antibodi penawar sehingga terbentuk protein virus imunogenik. Di mana protein virus imunogenik sendiri yaitu suatu molekul yang dapat memicu aktifnya respon kekebalan humoral ataupun kekebalan seluler.
Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Vaksin inaktif merupakan satu dari 3 vaksin yang berlisensi saat ini. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus. Namun, sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolakton, dan juga iradiasi ultraviolet. Kemudian untuk vaksin subunit protein, vaksin ini mengandung kandungan subunit protein spike atau antigen RBD yang kemudian dapat menstimulasi sistem imun. Contohnya vaksin ini yang kita kenal adalah Novavax. Kemudian yang ketiga yaitu vaksin berbasis vektor virus, di mana dia dikembangkan oleh Oxford University dan juga CanSino Biological atau Institut Bioteknologi Beijing. Melalui vektor virus dapat dihasilkan produk vaksin AstraZeneca, di mana cara kerjanya yaitu memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang sehingga memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor virus ini memiliki kelebihan, yaitu transduksi gen efisiensi yang tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan juga induksi respon imun yang kuat. Kemudian untuk vaksin berbasis DNA, prinsipnya di sini adalah gen plasmid ini mengekspresi protein spike sehingga menstimulasi sistem imun. Dan yang terakhir yaitu ada vaksin berbasis RNA yang dikembangkan oleh BioNTech atau Fosun Pharma yang menghasilkan vaksin Moderna dan juga Pfizer, di mana dia memiliki prinsip yaitu mRNA yang memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem imun. Vaksin berbasis RNA ini merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Selain itu, teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan ataupun dimatikan, karena asam nukleat adalah produk basa yang tidak berubah apapun patogennya. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Semua faktor ini membuat vaksin mRNA lebih cocok untuk respon cepat terhadap pandemi COVID-19 yang baru muncul. Oke, bisa di next. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan perkembangan produksi vaksin di masa depan. Yang pertama yaitu pengembangan vaksin menggunakan teknologi baru seringkali belum teruji keamanannya sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menelitinya. Pengembangan vaksin untuk penggunaan manusia dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun, terutama ketika digunakan teknologi baru yang belum pernah diujikan secara ekstensif untuk keamanan atau ditingkatkan untuk produksi massal. Alasan utamanya adalah bahwa sebelum dipasarkan, vaksin harus aman baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alasan kedua adalah vaksin tidak hanya harus aman tetapi juga efektif. Beberapa teknologi yang digunakan dalam pembuatan vaksin sangat baru sehingga memerlukan pengujian yang lebih hati-hati. Yang kedua, yaitu anggaran riset yang rendah. Di Indonesia akan terus mengalami ketertinggalan perkembangan bioteknologi, khususnya dalam pengembangan vaksin, apabila dana penelitian di Indonesia masih menjadi anggaran riset terendah se-Asia Tenggara. Perkembangan bioteknologi di Indonesia masih tergolong kategori tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Minimnya dana penelitian menjadi sebab ketertinggalan Indonesia. Anggaran riset di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,2%. Sedangkan Singapura dan Thailand menganggarkan lebih dari 2,5%. Yang selanjutnya yaitu permasalahan sosial dalam kaitannya dengan lingkungan agama dan etika. Adanya pertentangan atau masalah sosial akibat kekhawatiran masyarakat terhadap lingkungan, kesehatan, agama, dan etika dalam pemasaran dan penggunaan produk rekayasa genetika seperti vaksin menjadi tantangan dan hambatan. Yang selanjutnya yaitu adanya monopoli dan perjanjian praproduksi vaksin. Adanya monopoli dan perjanjian praproduksi vaksin, selama paten masih berlaku, maka hak monopoli atau invensi bagi pemegang hak atau pemilik hak paten juga tetap berlaku. Dan ini merupakan hak privat inventor. Disinilah hak paten atas vaksin COVID memunculkan permasalahan, di mana akan terjadi perbenturan kepentingan antara paten sebagai perlindungan hak privat inventor dengan kebutuhan mendesak hak publik kesehatan masyarakat global. Motif memperoleh keuntungan berlanjut, bahkan hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan vaksin di masa mendatang. Negara dengan keunggulan teknologi tinggi akan terus melakukan penelitian pengembangan vaksin, dan negara
dengan penghasilan tinggi akan berlomba-lomba menginvestasikan modal guna memenuhi ketersediaan vaksin warganya melalui perjanjian praproduksi dengan perusahaan farmasi. Next. Baik, yang berikutnya ada video pendukung. Ini adalah video mengenai produksi vaksin. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Iya, terdengar. Bisa disaksikan. Memang belum jalan ya, Maureen? Kenapa, Bapak? Kok belum jalan? Memang lagi proses. Oh, belum jalan ya, Bapak? Belum. Oh. Karena saya berjalan, Bapak. Saya sudah jalan, Bapak, ya. Iya, nggak jalan ini. Di tempat saya tidak jalan. Nah. Baik, saya coba sebentar lagi ya, Bapak. Di tempatmu jalan ya? Tadi di saya jalan, Pak. Oh, di teman-temanmu nggak jalan, ya udah. Ya wis, lanjut pertanyaan saja. Oh iya, sebenarnya ini jangan lupa setelah ini PPT-nya dikirim plus videonya kalau bisa, ya. Berarti tidak perlu diputar lagi, Bapak, videonya. Coba gitu. Mau diputar bisa enggak? Bisa, saya coba usahakan. Dicoba dulu, kalau nggak bisa ya lanjut ke sesi tanya jawab dengan teman-teman. Baik, Bapak.
Apakah suara ini kamu dengar dan jalan-jalan? It's a simple gesture, one we make dozens of times for ourselves and our families to help prevent potentially life-threatening infectious diseases such as meningitis, pertussis, flu, polio. Vaccines work by preparing the immune system to better combat infection and prevent disease. They're biological products that result from a series of sophisticated and careful scientific processes that ensure the quality of each shot. Here's how vaccines are made. Production starts with growing viruses or bacteria in the lab. A wide range of parameters must be managed, like temperature, pH, oxygen rate, sterility, and homogeneity. The slightest variation in the culture media may compromise the production and cause delays. Depending on the vaccine, cell cultures take from 2 days to 3 months. From a small amount of original cell culture solution, the manufacturer can eventually produce millions of vaccine doses. The microorganisms are extracted from their environment through a process called purification, which eliminates any trace of culture media. We then inactivate the virus or bacteria. That means we eliminate its ability to cause disease. We disarm it. But we retain its ability to elicit a precautionary immune response from the body. The inactivated virus or bacteria is called a valence. A vaccine can include one or several valences to protect against one or multiple diseases in the same shot. Each valence must remain fully effective, and it must not interfere with the other valences. This careful, precise combination takes years of scientific research and development to perfect. Then, stabilizers or a preservative are added in extremely small quantities to help guarantee that the vaccine will remain stable, potent, and effective. Sometimes an adjuvant is also added to enhance the body's immune response to the vaccine. Certain vaccines are also freeze-dried into a powder to help further preserve the vaccine's efficacy. This is particularly important for vaccines that are intended to prevent outbreak-prone diseases like yellow fever, where having available stocks on hand over time is an important element to combating and containing disease. When it's time for the vaccine to be administered, it will be reconstituted by combining this powder with a diluent. The vaccine in liquid or freeze-dried form and diluents as needed are then filled into vials or syringes. When the filling phase is complete, each vial or syringe undergoes visual inspection. The quality of the contents and the container are scrutinized by both the human eye and state-of-the-art digital surveillance technology. All along the production, Sanofi Pasteur performs hundreds of laboratory tests on each and every batch of vaccine to confirm quality. In addition, samples are taken from each batch and sent to public health authorities for testing as well. Only after the vaccines have successfully passed both sets of tests can distribution begin. There are no exceptions. If a batch does not meet the quality criteria, it will be destroyed. Throughout packaging and shipping, vaccines must be stored between 2 and 8 degrees Celsius. Cold rooms and temperature-controlled shipping solutions, such as refrigerated containers and isothermal packaging, protect the vaccines during each phase of transportation and storage. A temperature tracking device is included in each shipment. Sanofi Pasteur takes care to follow strict precautions throughout the entire manufacturing process to ensure the quality of our vaccines. Production takes place in absolutely sterile conditions. Even the atmosphere. Continuous control along the production chain also ensures that raw materials, equipment and manufacturing processes, and the finished product are of the highest quality. In total, more than 70% of the time required to produce a vaccine is spent on these quality controls. Depending on the vaccine, we conduct up to 1,200 different tests throughout the process. For these reasons, the total time required to produce a vaccine ranges from 6 months for the flu vaccine, for example, to 36 months for combination vaccines.
For Sanofi Pasteur, assuring a reliable supply of quality vaccines is an essential part of our mission. We've been committed to developing and delivering innovative vaccines to people around the world for more than 100 years. As a leading vaccine company, we are proud to contribute to protecting health and empowering life. Baik, sekian presentasi dari kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya atau didiskusikan? Baik, sepertinya pertama ada dari Devi Rajunjeli. Silakan Devi. Perkenalkan, nama saya Devi. Suaranya kecil sekali. Iya, Pak. Sudah jelas, Bapak? Murid dan kawan sudah jelas belum itu suaranya? Sudah terdengar, Bapak. Oke. Sudah terdengar, Pak. Saya ulangi ya, Pak. Pertanyaan saya mengenai bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hambatan dan tantangan dalam produksi vaksin itu, khususnya di negara Indonesia ini. Ini berdasarkan pendapat kalian sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi untuk pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan kedua, silakan kepada Bunda Ketua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah vaksin itu bisa memberikan perlindungan panjang? Memberikan perlindungan apa? Perlindungan jangka panjang, Pak. Oke. Saya kira dua saja, murid dan kawan-kawan. Nah. Terima kasih pertanyaannya, Bunda Ketua. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bunda Ketua. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan. Mengenai pertanyaan apakah vaksin bisa memberikan perlindungan jangka panjang atau tidak. Pada dasarnya kita tahu bahwa vaksinasi itu bertujuan untuk memancing sistem imun dari tubuh kita seperti itu. Pertanyaannya apakah ini bisa berlangsung dalam jangka panjang atau tidak? Kita tahu bahwa dalam imunologi seperti itu kita ada namanya sistem imun bawaan seperti itu, sistem imun yang memang dirancang itu memiliki ingatan itu, memori untuk jangka panjang itu. Artinya gini, misalnya kita diberikan vaksin corona gitu ya saat ini gitu. Diharapkan nanti mungkin dalam beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian apabila kita terkena lagi dengan virus corona yang aslinya seperti itu, tubuh kita sudah mengenali gitu. Jadi sudah ada kekebalan karena tubuh kita telah mempelajari sebelumnya seperti itu. Lalu dalam masalah jangka waktunya apakah bisa dalam jangka waktunya cukup panjang atau tidak? Mungkin dalam hal ini berarti tahunan seperti itu ya, Bunda. Mungkin saya mau klarifikasi dulu. Apakah yang dimaksud dengan jangka panjang itu dalam bentuk tahunan seperti itu atau bagaimana? Ya, saya rasa mungkin jangka panjang di sini maksudnya tahunan seperti itu ya. Sebenarnya ini masih dalam tahap pengujian penelitian itu. Apakah memang masih diperlukan vaksin ketiga seperti itu untuk bisa memancing imun kita gitu, atau nanti apakah diperlukan lagi booster gitu ya, vaksin ketiga itu booster, apakah nanti juga vaksinasi dilakukan setiap tahunnya atau seperti apa? Memang itu masih dalam kajian seperti itu. Karena memang kemungkinan besar memang tubuh itu membutuhkan apa ya, seperti kayak pemancing lagi kayak begitu kan. Karena misalnya aja gini, kayak corona ini aja kita berarti 2 kali vaksinasi seperti itu, tidak cukup 1 kali gitu. Tujuannya untuk bisa meningkatkan lagi gitu sistem imun dalam tubuh kita. Jadi memang sejauh ini sih yang saya tahu bahwa penelitian terkini sedang dikaji apakah diperlukan booster gitu untuk ketiga atau tidak. Memang sekarang kita pakai dulu booster ketiga itu untuk
ini ya teman-teman ini seperti itu mereka yang utamakan dulu untuk mendapatkan booster seperti itu vaksin ketiga. Tapi untuk masyarakat umum ke depannya gitu, apakah nanti dibutuhkan booster ketiga atau nanti dilakukan vaksinasi setiap tahunnya itu juga masih dalam kajian seperti itu. Tapi untuk saat ini cukup dulu untuk 2 kali vaksinasi ini dirasa untuk ya beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan masih bisa seperti itu. Tapi mungkin jangka panjang bertahunan atau itu masih dalam kajian seperti itu. Mungkin dari teman lain bisa bahkan. Sore Moritz putus nyambung hilang masuk lagi. Oh iya, ya mungkin intinya itu Iya. bahwa apakah bisa bertahun-tahun atau tidak seperti itu masih dalam kajian gitu ya, terutama dalam hal coronavirus ini gitu. Vaksinasi ini apakah bisa bertahan lama atau tidak. Untuk saat ini ya cukup dulu untuk beberapa bulan ke depan seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian itu kekebalan kita bisa menurun gitu terhadap corona itu bisa jadi gitu, bisa ada kemungkinan seperti itu. Apakah jawaban saya sudah cukup menjawab? Sudah? Saya mungkin izin menambahkan ya. Oh, iya. Silakan. Ya, terkait pertanyaan Umdah tadi, apakah vaksin ini akan memberikan perlindungan jangka panjang? Ini masih perlu pengajian ulang karena ya meskipun banyak perusahaan telah mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 ini siap, hal ini saya rasa sulit dalam kenyataannya karena alasan utamanya yaitu bahwa sebelum dipasarkan vaksin ini harus aman baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut sangat penting karena dalam sejarah produksi vaksin terdapat beberapa situasi kontaminasi dengan virus lain. Tetapi untungnya kontaminasi ini tidak berkonsekuensi besar. Alasan keduanya adalah bahwa vaksin tidak hanya harus aman tetapi juga efektif. Nah, beberapa teknologi yang saya sebutkan saat presentasi tadi itu memerlukan pengujian yang lebih hati-hati karena merupakan pembuatan vaksin terbaru gitu, Umdah. Apakah cukup? Cukup menjawab, Citra. Gimana, Umdah? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Citra Moritz. Oke, sama. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari IFC, bagaimanakah peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan hambatan khususnya di Indonesia? Saya izin menjawab dari pertanyaannya. Menurut saya hemat pemikiran saya bahwa sejauh ini memang pemerintah sudah mencanangkan gitu ya, beberapa hal yang memang mungkin bisa menjadi suatu persiapan seandainya gitu. Kalau memang di suatu waktu nanti akan terjadi pandemi lagi di Indonesia seperti itu, pemerintah warga negara Indonesia sudah siap seperti itu. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah misalnya adalah suatu rencana di mana akan membangun pabrik vaksin sendiri di Indonesia begitu. Pemerintah lewat PT Bio Farma yang teman-teman mungkin sudah tahu itu nanti akan mencoba untuk bisa memproduksi vaksin dalam negeri sendiri. Kita tahu ada vaksin merah putih seperti itu ya. Karena kan salah satu tantangan dan hambatannya seperti tadi sudah dibicarakan. Misalnya seperti teknologi baru itu kan pasti akan memakan waktu yang lebih lama, lalu juga masalah anggaran dan monopoli tentunya di mana kita tidak bisa serta-merta untuk membuat vaksin sendiri kayak gitu karena pasti ada perjanjian juga dengan negara-negara lain untuk memproduksi dan memasarkan vaksin di Indonesia seperti itu. Tetapi setahu saya memang pemerintah sudah mengusahakan dan mengupayakan untuk dapat memproduksi vaksin dalam negeri sendiri seperti itu. Lalu kalau dari masyarakat sendiri bagaimana ya? Misalnya seperti mahasiswa ini aja teman-teman juga sebenarnya sudah bisa turut andil gitu ya dalam mengembangkan bioteknologi gitu di dalam negeri ini dengan belajar dengan baik kayak begitu ya. Nanti kalau sudah lulus mungkin bisa yang tertarik dengan mikrobiologi gitu bisa terjun masuk ke dalam industri pengembangan vaksin seperti itu dan sama-sama produksi vaksin sendiri dalam negeri seperti itu. Dan buat masyarakat
umumnya awalnya kalau masalah tadi ya, masalah sosial dalam kaitan dengan lingkungan, agama dan etika, mungkin kita juga mahasiswa bisa memberikan sosialisasi dan edukasi gitu. Seperti apa sih sebenarnya vaksinasi itu gitu. Kenapa bisa cepat ada vaksin COVID dan segala macamnya gitu. Sehingga jangan sampai terjadi hoax dan misleading seperti itu yang bisa menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat. Mungkin itu dari saya jawabannya. Mungkin dari teman yang lain ada yang bisa menambahkan. Mohon maaf, saya izin menambahkan untuk pertanyaan dari Umdah, apakah diperbolehkan? Silakan, Put. Silahkan, Putri. Baik, terima kasih, Pak. Saya ingin menanggapi yang dari sisi monopoli dan perjanjian vaksin di Indonesia itu ya. Tentunya di Indonesia itu kenapa ada monopoli dari pembuatan vaksin sendiri, karena di Indonesia itu sudah menerapkan sistem hukum di mana terdapat dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 pada pasal 1 dinyatakan Gimana, Bud? Kok putus? investasi tersebut. Halo? Mohon maaf kalau suara saya masuk. Suaramu putus-putus. Halo. Halo. Masih putus-putus nih? Iya, halo Pak. Iya, kadang-kala hilang, kadang-kala tidak. Ini tidak ini. Oh iya, sekarang tidak. Oke, mohon maaf saya ulangi dari awal ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Jadi karena adanya sistem monopoli di Indonesia itu yang berkaitan dengan UU nomor 13 tahun 2016 pasal 1, jadi karena dengan adanya hal tersebut, pemerintah itu merasa tidak bisa memberikan akses gitu kepada negara sendiri untuk menguasai vaksin karena dari perusahaan sudah mempunyai hak paten yang dinyatakan dalam UU tersebut. Nah, akibat dari hal tersebut, maka akan terjadi dominan suatu pelaksana yang akan menguasai penguasaan pangsa pasar, terutama pada pangsa pasar kesehatan ya. Jadinya perusahaan vaksin tersebut tuh bisa memonopoli dan menaikkan harga semaunya gitu, karena hanya mereka yang satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak paten dan temuan baru dari vaksin tersebut. Nah, untuk sisi dari pemerintah sendiri, dalam mengatasi ini menurut saya ada dua cara ya. Yang pertama itu mendapatkan lisensi atau hak paten vaksin tersebut sehingga nantinya dapat melakukan kontrol dan distribusi melalui BPJS Kesehatan, sehingga pelarangan pembelian lisensi atau tindakan secepatnya untuk memonopoli itu dapat dicegah terlebih dahulu atau diatasi. Nah, untuk cara ini tuh nanti jaminan hak untuk memperoleh kesehatan itu dapat berjalan baik pada lapisan masyarakat atas, menengah, atau bawah. Nah, untuk cara kedua itu ada pemberian larangan monopoli industri obat khususnya COVID-19. Di mana kan tadi di UU yang nomor 13 tahun 2016 tersebut kan dinyatakan ada hak paten tersendiri pada penemuan teknologi terbaru. Nah, sekarang itu perusahaan farmasi banyak yang mendapatkan hak paten tersebut. Nah, sehingga itu sekarang pemerintah perlu mengadakan revisi atau peraturan terbaru begitu untuk mengatasi pasal tersebut sehingga nantinya tidak terjadi monopoli industri, terutama di industri obatnya, apalagi industri vaksin gitu, sehingga persaingan kelompok pelaku usaha dan harga serta kontrol obat dapat
diatur dan masyarakat lapisan bawah pun dapat mendapatkan jaminan kesehatan yang itu. Untuk yang nomor 2 itu ada yang tantangan mengenai dari agama ya. Kalau menurut saya sendiri itu tuh waktu itu ada sosialisasi pada vaksin mengenai mungkin kalau dari agama Islam kan ada beberapa larangan untuk memasukkan beberapa hal yang haram mungkin seperti DNA dari babi gitu kan kepada manusia, karena agama Islam itu tidak akan mengkonsumsi babi. Waktu itu ada diskussi mengenai kayak pembuatan vaksin tersebut ada yang menggunakan DNA dari babi, sehingga MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa di mana saat ada kondisi mendesak atas nyawa dari masyarakat, maka untuk hal yang diharamkan oleh agama seperti memasukkan hal yang haram seperti babi gitu kan atau DNA babi gitu diperbolehkan dengan alasan mengatasi pandemi, sehingga banyak intinya untuk kesehatan boleh gitu ya. Intinya untuk kesehatan boleh gitu ya. Ya, dan saya perlu disosialisasikan juga ke masyarakat, terutama ke masyarakat, maksudnya kan masyarakat di daerah pelosok itu kurangnya teknologi yang masuk begitu kan, jadinya mereka banyak yang takut vaksin, takut ini haram, ini bahaya gitu Pak. Iya. Perlunya sosialisasi juga perlu gitu. Baik Putri. Pak, mohon maaf apa pesannya. Oh iya. Baik Putri, terima kasih untuk insightful sekali. Ya mungkin aku sedikit menambahkan tadi ya mengenai vaksin yang dengan DNA babi, teman-teman tidak perlu khawatir gitu karena sekarang juga ada pengembangan vaksin halal di Indonesia sendiri gitu. Saya sharing sedikit bahwa penelitian dari Universitas Pajajaran bekerja sama dengan Bio Farma itu mengembangkan vaksin dengan menggunakan host dari yeast, teman-teman, dari kapang seperti itu. Jadi dipastikan bahwa dari uji preklinisnya sampai klinis dan akhirnya nanti dipasarkan begitu ya menjadi produk vaksin, itu dipastikan bahwa tidak akan menggunakan material dari hewan kayak begitu hewan, tapi dari tumbuhan atau dari yeast tadi, dari kapang seperti itu. Dan terima kasih banyak Putri untuk tambahannya tadi ya, sangat insightful. Apakah sudah cukup menjawab Devi untuk pertanyaannya? Sudah sangat menjawab Niko. Sama-sama. Terima kasih Mohon maaf banyak apabila pada Putri ada kendala sinyal. sama Niko. Oh iya, tidak apa-apa Putri. Terima kasih banyak. Baik, ya. Mungkin dicukupkan ya Bapak ya, seperti itu. Ini memang kendala sinyal di mana-mana, memang dimanapun. Memang saya juga kurang tahu kok wifi di mana-mana. Kadangkala hilang, nyambung lagi, hilang, nyambung lagi. Tapi dari penjelasan Putri, Maureen, dan kelompok 1 saya kira sudah cukup untuk menjawab dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya izin menutup ya Bapak ya untuk presentasi. Silakan. Untuk selanjutnya yang kelompok 2 berikutnya tolong dipersiapkan. Sebelumnya saya beri aplaus sebelum Maureen menutupnya. Silakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 teman-teman dan Pak Wijanarka. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, kami kelompok 2 izin saya screen ya Pak. Ya, silakan. Silakan.
dari kelompok 2 izin untuk memulai presentasi. Sebentar. Assalamualaikum. Oh iya Bapak. Silakan. Sofi, Firmansyah, Siska. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Bapak Wijanarka selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bioteknologi kelas A, dan kepada teman-teman kelas A yang kami kasihi, selamat pagi, salam sejahtera, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada presentasi kali ini, kelompok kami membawa tema Genetic Modified Organism atau GMO. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, ada Koiri Amana Robi, Sofi Hanifah Ayuning Tias, Firmansyah, Emilia Yosepin Budianto, Siska Aulia Putri Azahra, Salsabila Putri Kairunisa, Tan David Christian, Rizka Amalia, dan Alvin Afriliandri. Selanjutnya, yaitu Genetic Modified Organism. Genetic Modified Organism didefinisikan sebagai organisme, baik tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme, yang materi genetiknya yaitu DNA telah diubah dengan cara yang tidak terjadi secara alami melalui perkawinan dan atau rekombinasi alami. Atau dengan kata lain, organisme yang muncul secara tidak alami melalui perkawinan dan atau rekombinasi alami. Asal-usul teknologi modifikasi DNA dapat ditelusuri kembali ke tahun 1944 ketika para ilmuwan menemukan fakta bahwa materi genetik dapat ditransfer antara spesies yang berbeda. Apalagi dengan ditemukannya struktur helix ganda DNA dan dogma sentral oleh Watson dan Crick pada tahun 1954, semakin membukakan jalan menuju ilmu biologi molekuler modern. Hingga sebuah terobosan besar dalam teknologi transgenik datang pada tahun 1973 ketika Herbert Boyer dan Stanley Cohen bekerja sama dan berhasil merekayasa organisme rekayasa genetika pertama. Gambar di samping merupakan beberapa peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Genetic Modified Organism atau GMO. Lanjut. Selanjutnya adalah dasar Genetic Modified Organism atau yang sering kita singkat dengan istilah GMO. Prinsip dasar pembuatan GMO yaitu memanipulasi komponen genetik, yaitu DNA genom atau gen yang dapat dilakukan dalam satu sel atau makhluk hidup atau organisme. Fragmen DNA organisme maupun manapun melalui rekayasa genetika dapat disisipkan ke genom jenis lain, bahkan yang jauh hubungan kekerabatannya. Pemindahan gen ke dalam genom lain tidak mengenal batas jenis maupun golongan organisme. Salah satu contoh produk GMO adalah tanaman transgenik. Adapun cara pembuatan tanaman transgenik yaitu yang pertama melakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu. Sifat tersebut adalah sifat yang kita inginkan. Selanjutnya, gen yang kita inginkan tersebut dapat diisolasi dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bahkan dari bakteri. Selanjutnya, lakukan perbanyakan gen atau yang kita sebut dengan istilah cloning gen. Nah, pada tahap ini, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning. Vektor cloning merupakan agen pembawa DNA, contohnya plasmid. Plasmid merupakan DNA yang digunakan untuk transfer gen. Kemudian, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangan bakteri tersebut. Selanjutnya, apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu, misalnya daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Next. Selanjutnya mengenai peraturan pemerintah atau PP dalam pelaksanaan GMO. Nah, produk
Produk pangan asal GMO ini disusun oleh National Institute of Healthy, the Animal Plant Healthy and Infection Service, and Food and Drug Administration FDA, dan Environment Protection Agency. Nah, di Indonesia itu ada PP nomor 28 tahun 2004 mengenai pengertian GMO, keamanan, mutu, dan gizi pangan. Nah, GMO adalah pangan atau produk yang diturunkan dari tanaman atau hewan yang dihasilkan dari rekayasa genetika. Sedangkan pada pasal 14 PP nomor 28 tahun 2004 mengenai pemeriksaan dan penetapan GMO, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan, bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lainnya yang merupakan GMO harus memeriksakan bahan tersebut ke komisi yang menangani keamanan produk rekayasa genetika. Pemeriksaan tersebut seperti informasi genetika, deskripsi informasi donornya, deskripsi modifikasi genetik, dan karakteristik modifikasi genetika. Serta pada pasal 35 PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, bahwa hasil produk rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan pangan hasil rekayasa genetika atau logo khusus pada iklan tersebut untuk mengetahui apakah produk tersebut produk GMO atau bukan. Sedangkan pada PP RI nomor 21 tahun 2015 sama saja dengan PP nomor 28 tahun 2004. Sedangkan pada tabel 2 tentang peraturan produk rekayasa genetika di Indonesia bisa seperti pada UU nomor 6 tahun 1967 sampai PP nomor 39 tahun 2010. Next saja. Pengembangan GMO hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak pro dan beberapa pihak kontra. Pihak pro mengatakan bahwa GMO ini menjanjikan efisiensi yang lebih baik daripada produk konvensional, mampu meningkatkan hasil panen dan mengatasi masalah kekurangan pangan, mengurangi penggunaan pestisida, menghasilkan makanan yang lebih bergizi serta obat-obatan, meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Sedangkan pihak kontra menyatakan bahwa adanya kemungkinan terjadinya mutasi karena kesalahan pemindahan sel target, berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, minimnya informasi terkait keamanan penggunaan produk makanan dari GMO, dan berpotensi menimbulkan alergi yang belum diuji. Boleh di next? Yang selanjutnya ada beberapa contoh produk GMO yang sudah berkembang di Indonesia. Yang gambar pertama sebelah kiri ini merupakan contoh produk-produk GMO yang menggunakan metode transgenik pada bidang pertanian dan juga perkebunan. Seperti yang dikembangkan oleh Pajajaran University, contohnya ada tanaman padi yang bersifat resisten terhadap hama warang. Kemudian ada juga yang dikembangkan oleh Badan LIPI, contohnya tebu yang bersifat toleransi terhadap kekeringan. Kemudian yang gambar kedua ini merupakan contoh-contoh produk GMO yang ada dalam bidang peternakan menggunakan pemanfaatan jasa training produk rekayasa genetika. Pada tabel pertama ini ada contoh Ronozempe yang berasal dari jasa training Aspergillus oryzae. Kegunaannya ini sebagai imbuhan pakan ternak. Kemudian pada tabel yang kedua merupakan contoh produk GMO memanfaatkan jasa training PRG. Contohnya ada Hemvac Delkuban PN plus oil vaksin yang berguna untuk pengendalian penyakit Newcastle disease dan infectious bronchitis pada ternak ayam. Yang tabel kedua ini merupakan produk-produk yang dimanfaatkan sebagai vaksin hewan ternak. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus GMO. Di sini kita mengangkat kasus mengenai potato lead blind control using Erythrine polyculture by GMO. Dari pendahuluan kita dapat mengetahui bahwa kentang merupakan tumbuhan terpenting ketiga setelah sereal dan kacang-kacangan, dengan produk tahunan mencapai 300 juta ton. Namun, tidak jarang para petani kentang mengalami kegagalan panen yang diakibatkan oleh penyakit busuk daun. Penyakit busuk daun ini disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans, yang mana jamur ini sering menyerang tanaman kentang. Pembasmian menggunakan pestisida telah dilakukan oleh
para petani kentang. Namun, penggunaan pestisida dianggap memakan biaya yang cukup besar dan penggunaan dalam jangka panjang dapat merusak lingkungan sekitar. Sehingga solusi paling efektif yaitu dengan mengadakan kentang yang tahan terhadap jamur Phytophthora infestans menggunakan metode cisgenik. Untuk metode yang digunakan yaitu bahannya ada kentang hawar dan ergen polikultur. Cara kerjanya yaitu dengan menyiapkan bahan tanaman, strategi kontrol penyakit dengan ergen, pengembangan ergen polikultur dengan cisgenik. Nah, untuk penyakit hawar daun pada kentang ini disebabkan oleh jamur Oomycete Phytophthora infestans. Penyakit black ini pada daun, umbi, buah kentang bisa menurunkan produksi kentang dan kerugian yang sangat besar. Dari sini, donatur tersebut dapat menemukan solusi yaitu dengan mengatasinya dengan argin polyculture yang mana bisa memberi resistensi lebih tahan lama karena mampu menghambat epidemi penyakit, meningkatkan resistensi, dan mengurangi kerentanan tanaman terhadap patogen. Terdapat dua teknik yang dikenal dalam GMO, yaitu transgenesis dan cisgenesis. Adapun bedanya, transgenesis ini mengacu pada proses pemasukan gen eksogen kepada spesies tanaman penerima untuk mengembangkan sifat baru, sedangkan cisgenesis merupakan proses modifikasi genetik menggunakan gen asing dari sebuah gen donor yang kompatibel secara seksual, lalu ditransfer kepada tanaman penerima. Cisgenesis ini dianggap lebih aman dan efektif untuk pengembangan polyculture gen R karena hanya mengisolasi gen yang diinginkan dari tanaman penerima sehingga tidak mengubah gen pool spesies penerima dan tidak memberikan sifat tambahan. Selain itu, cisgenesis ini tidak membawa risiko seperti efek terhadap organisme dari ekosistem tanah dan toksisitas atau risiko alergi yang mungkin berasal dari bahan pangan GMO. Selain itu, beberapa penemuan seperti gen R1, R2, dan R3 telah dikloning dari Solanum demysum dalam penelitian Yang et al. 2018. Kemudian gen RB atau RPI-BLB1 dan RPI-BLB2, RPI-BLB3 dan RPI-BT1 dari Solanum bulbocastanum menjadi titik awal pengembangan argin polyculture untuk mengatasi potato leaf blight. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai dalam penyusunan materi ini. Untuk selanjutnya, kami akan menyajikan video yang telah kelompok kami buat. Mohon ditunggu ya Bapak dan teman-teman untuk share screen videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Dasar-Dasar Bioteknologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Genetic Modified Organism. Genetically Modified Organism atau GMO merupakan organisme yang memiliki DNA artifisial yang telah diubah oleh manusia menggunakan teknik rekayasa genetik modern dengan mengubah DNA. Mengubah genom suatu organisme berarti kita dapat mengubah karakteristiknya. Manusia telah mengubah genom tumbuhan dan hewan selama ribuan tahun dengan pembiakan selektif. Dengan kemajuan teknik rekayasa genetik, kita bisa mempercepat proses ini dengan menggabungkan gen baru yang spesifik dari satu spesies ke spesies yang sama sekali tidak berhubungan. Contoh penerapan Genetic Modified Organism adalah spider goat dan tikus yang dapat memancarkan cahaya di tempat yang gelap. Modifikasi genetik dapat dilakukan dengan memasukkan DNA baru ke genom menggunakan bakteri dengan gene targeting dan rekombinasi homolog serta menggunakan enzim untuk memotong DNA.
Genetic Modified Organism atau GMO hingga saat ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satu kelebihan GMO yaitu mampu meningkatkan hasil panen dan mengatasi masalah kekurangan pangan karena rekayasa genetika memungkinkannya dihasilkannya organisme yang lebih baik, seperti buah yang lebih besar, kebal terhadap hama, dan lain-lain. Sedangkan, salah satu kekurangan GMO yaitu adanya kemungkinan produk GMO yang bercampur dengan non-GMO dan saling bertukar sifat baik yang menguntungkan maupun merugikan. Memicu terbentuknya gulma baru yang lebih resisten terhadap herbisida sehingga menimbulkan kerugian bagi petani. Beberapa teknik untuk mendapatkan produk GMO adalah transgenesis dan cisgenesis. Transgenesis mengacu pada proses memperkenalkan gen eksogen ke organisme penerima dari spesies yang sama atau berbeda dari mana gen tersebut berasal. Contoh produk GMO hasil transgenik adalah kentang, tomat, jagung, dan lain-lain. Beberapa kelebihan dari tanaman transgenik adalah resistensi terhadap hama serangga maupun jamur, dan pada kondisi cuaca yang ekstrim, tumbuh lebih cepat, dan kualitas yang lebih baik. Genesis adalah proses modifikasi genetik dengan menggunakan gen asing dari gen donor yang kompatibel secara seksual. Cisgenesis hanya melibatkan gen yang diinginkan dan dapat ditransfer dengan teknik pemulihan tradisional. Oleh karena itu, cisgenesis tidak mengubah gen pool spesies penerima dan tidak memberikan sifat tambahan. Cisgenesis juga tidak membawa risiko seperti efek terhadap organisme dari ekosistem tanah dan toksisitas atau risiko alergi yang mungkin berasal dari bahan pangan GMO. Semua materi telah dipaparkan. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir dan jangan lupa menjaga kesehatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah disajikan video dari kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman kelas A yang ingin bertanya atau berdiskusi, mungkin dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Ayo Firmansyah, tanya. Silakan. Kalau mau ada yang tanya di kelompok 2 tentang GMO. Baik, di sini ada Abdullah Zidan Hakoni. Kepada saudara Hakoni dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya. Mungkin kalau GMO yang hewan saya agak kurang tahu ya, maksudnya jarang terdengar gitu. Tapi GMO yang sering saya dengar itu yang untuk buah-buahan gitu. Nah mungkin apa ya? Untuk GMO ini kan berarti bisa mempengaruhi hasil atau istilahnya tanaman utama atau tanaman aslinya gitu. Nah mungkin ada nggak sih batasan-batasan tertentu dalam modifikasi GMO ini pada tumbuhan khususnya? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hakoni untuk pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu. Kepada yang ingin bertanya lagi, satu orang penanya, dipersilakan untuk raise hand. Silakan. 2 penanya saja maksimum. Ya. Ayo, siapa yang tanya? Kalau nggak ada ya langsung dijawab aja, nggak apa-apa, sambil menunggu pertanyaan yang kedua. Baik, mungkin saya Emilia izin mencoba menjawab pertanyaan dari Hakoni terlebih dahulu. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman kelompok 2. Tadi pertanyaannya, ada atau tidaknya batasan dalam melakukan GMO atau terutama pada GMO tumbuhan. Menurut saya, untuk
mungkin bukan lebih ke batasan ya, tapi lebih ke aturan-aturan dalam melakukan GMO. Karena tujuan dari GMO ini sendiri untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Misalnya nanti digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika melakukan GMO sendiri, produk yang dihasilkan otomatis harus melalui uji seperti uji BPOM atau uji Kementerian Pertanian atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang tadi sempat dijelaskan di PPT. Jadi mungkin untuk batasan-batasannya itu ada untuk membatasi bahwa produk pangan yang dihasilkan itu adalah produk yang aman untuk dikonsumsi. Seperti itu dari saya, mungkin kalau ada koreksi dan tambahan dari teman-teman dipersilakan. Firmansyah, ayo jawab. Ayo, siapa yang mau nambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Atau ada pertanyaan lagi? Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya lagi untuk satu penanya, dan mungkin saya konfirmasi dahulu kepada Hakoni apakah jawaban tadi sudah menjawab atau masih belum. Sudah menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, komunikasi yang bagus. Ada enggak? Oke, jadi pada prinsipnya GMO memang untuk kesejahteraan bagi umat manusia, ya, pada umumnya seperti itu. Tapi perlu dipahami juga dengan adanya GMO ini juga akan membawa beberapa yang negatif ya. Itu yang perlu dipahami. Mungkin alergi yang salah satunya. Ada yang mau bertanya lagi? Ini nampaknya kalau dilanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Siapa yang mengkoordinator? Kalau ini memang tidak ada ya saya tutup. Halo Pak. Kelompok 2, gimana? Saya perwakilan kelompok 3 izin share screen ya Pak. Jadi nanti melampaui waktu nggak apa-apa ya? Ada berapa PPT April ya? Kenapa Pak? Ada berapa PPT ini? Ada kelompok 10 slide. Oke, 10 slide. Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Ini kira 13 untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang diwakili Emilia dan kawan-kawan. Silahkan Aprilia Ayu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Wijanarka dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan topik genetika rekombinan yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Tanaman Kedelai dengan Teknologi Rekombinan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Next, April.
Untuk yang pertama ada Aprilia Ayu Wulandari, yang kedua Astrina Oktarina, ketiga Asra Bastrisia, keempat Dewi Ismayanti, kelima Imtinan Rana, keenam Nadia Turohmah, ketujuh Putri Rizky Ani, kedelapan Tri Oktavianti, dan yang terakhir Vera Helita Kornik. Jangan tidak dulu. Baik. Tidak dulu, sebentar. Jangan pindah dulu. Oke, ya. Baik. Next, April. Baik, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Astrina Oktarina. Baik, yang selanjutnya adalah kedelai atau Glycine Max L. Kedelai atau Glycine Max L adalah tanaman semusim yang tumbuh tegak dan berbentuk semak. Kedelai atau Glycine Max L merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak memberikan manfaat. Tidak saja digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai bahan baku industri dan juga pakan ternak. Permintaan kedelai terus meningkat setiap tahun dan hingga saat ini belum semuanya dapat terpenuhi untuk diproduksi, di mana kedelai nasional dan belum dapat memenuhi kebutuhan serta produktivitas pada tingkat petani masih sangat rendah. Kemudian, kedelai ini merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang mengandung protein nabati yang sangat tinggi, sumber lemak, vitamin, dan mineral. Kedelai mengandung protein sebesar 35%, bahkan pada varietas unggul, kadar proteinnya dapat mencapai 40-43% dibandingkan dengan beras, jagung, tepung singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam. Kedelai juga mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar protein susu skim kering. Next. Baik, saya izin melanjutkan selanjutnya mengenai teknologi rekombinan. Teknologi rekombinan atau biasa disebut sebagai rekayasa genetika merupakan sebuah usaha manusia dengan sengaja mengubah, memodifikasi, atau menambahkan susunan suatu gen dengan material baru ke dalam suatu organisme untuk mendapatkan generasi sesuai tujuan yang diinginkan. Melalui teknologi rekombinan ini, gen-gen yang bermanfaat dari sumber yang berbeda seperti bakteri atau spesies tanaman lain yang sama sekali tidak memiliki kekerabatan dapat diisolasi, kemudian gen tersebut dapat dimasukkan ke dalam tanaman yang akan diperbaiki melalui metode transfer genetik tanpa harus memindahkan gen-gen yang tidak Teknologi rekombinan ini bertransfer tanpa memindahkan gen-gen diinginkan selama proses berlangsung. Nah, dalam bidang pangan, teknologi rekombinan ini merupakan sebuah solusi terobosan terbaru untuk mengatasi kelangkaan pangan, yaitu dengan cara menggunakan suatu perkembangan teknologi berupa tanaman transgenik atau genetically modified organism. Next. Nah, pada teknologi rekombinan atau rekayasa genetika ini sangat identik dengan pengkloningan gen. Nah, pengkloningan gen itu merupakan proses yang melibatkan DNA target sebagai donor dan vektor sebagai perangkat pembawa gen target untuk membentuk DNA rekombinan. Selanjutnya, vektor rekombinan ini ditransformasikan ke sel inang untuk direplikasi membentuk klona. Nah, berikut di sebelahnya adalah gambar mengenai ilustrasi proses cloning pada DNA, di mana nantinya DNA untai ganda akan dipotong dengan enzim retriksi, kemudian diambil gen yang akan dikloning. Lalu gen tersebut akan digabungkan dengan enzim ligase, kemudian akan dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, bakteri tersebut akan memperbanyak diri, kemudian setelah
perbanyakan bakteri, maka akan dilakukan panen saat bakteri memproduksi protein yang diinginkan, sehingga didapatkan ekstraksi protein. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah tanaman transgenik. Menurut pernyataan dari Sugianto 2017, secara umum transgenik ini diartikan sebagai the use of gene manipulation to permanently modify the cell or germ cell organism, di mana penggunaan manipulasi gen untuk mengadakan perubahan yang tetap pada sel makhluk hidup. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman transgenik ini merupakan tanaman yang dihasilkan dengan cara mengintroduksi gen tertentu ke dalam tubuh tanaman, sehingga nantinya akan dihasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul atau lebih baik dari tanaman sebelumnya. Kemudian, tujuan dari tanaman transgenik ini adalah untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang diinginkan seperti tanaman yang tahan hama, tanaman yang toleran dengan herbisida, tahan dengan antibiotik, dan tanaman dengan kualitas nutrisi lebih baik, serta memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya adalah tahapan rekayasa genetika pada tanaman yang mencakup 4 tahap, yaitu yang pertama ada ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA merupakan tahap pemisahan dan pengumpulan DNA untuk dianalisis. Prinsip dasar dari ekstraksi DNA adalah menghancurkan dinding dan membran sel lalu mengeluarkan DNA yang terdapat dalam nukleus tanpa menyebabkan kerusakan pada DNA tersebut. Proses ekstraksi DNA ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, persiapan materi yang akan digunakan. Yang kedua, proses penghancuran sel. Yang ketiga, penghilangan senyawa kontaminan. Dan yang terakhir, pengumpulan DNA. DNA yang diekstrak harus terbebas dari senyawa kontaminan seperti polisakarida, polifenol, dan tanin yang seringkali ikut terbawa dan dapat menghambat kerja beberapa enzim dalam kegiatan molekuler. DNA tanaman sampel yang telah dimurnikan kemudian digunakan untuk analisis PCR. Yang kedua adalah cloning gen. Cloning gen ini bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. DNA yang telah berhasil diisolasi dengan menggunakan teknik inverse PCR, kemudian diligasi ke dalam vektor plasmid membentuk plasmid rekombinan dan ditransformasikan ke dalam sel E. coli. Koloni putih hasil transformasi yang telah diekstrak plasmid rekombinannya, kemudian dipotong dengan EcoRI dan dipisahkan dengan elektrofloresis gel agarosa 1%. Plasmid rekombinan yang ditransformasikan ke dalam sel E. coli ini berfungsi untuk membentuk klon molekul DNA rekombinan yang dapat dipropagasi dan disimpan untuk diproduksi lagi dalam jumlah yang lebih besar, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari karakter fisiologis tertentu atau untuk mengkonversi molekul DNA rekombinan dalam keadaan stabil. Yang ketiga adalah desain gen. Desain gen dilakukan dengan merubah susunan basa dalam area kode atau encode region gen yang akan menentukan produksi protein tertentu yang diinginkan. Desain gen melibatkan pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi endonuklease dan penyambungan DNA dengan enzim ligase. Hasil sambungan DNA dikenal sebagai DNA rekombinan. Tahap pertama dalam desain gen yaitu menentukan desain primer dengan melakukan eksplorasi sekuens gen cloning melalui genbank NCBI untuk mencari jenis-jenis bakteri yang memiliki sekuens sama. Perbedaan urutan sekuens nukleotida dari masing-masing jenis bakteri selanjutnya diuji multiple alignment dengan software ClustalX dan akan diperoleh beberapa bakteri target. Langkah selanjutnya yaitu melakukan amplifikasi gen untuk memperoleh satu pasang primer yang paling sesuai dengan kriteria primer spesifik. Indikator positif atau negatif dari amplifikasi gen ditunjukkan dengan adanya pita DNA pada gel elektroforesis. Selanjutnya dilakukan uji pendekatan induksi hipertrofi pada jaringan untuk membuktikan akurasi dari amplifikasi gen. Jika hipertrofi pada jaringan tidak terbentuk, maka dapat disimpulkan bakteri target tidak memiliki gen cloning.
Yang selanjutnya ada transformasi genetik. Transformasi genetik merupakan proses perpindahan atau transfer gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, hewan ke dalam suatu genom baru atau genom target. Metode atau teknik transfer gen ada banyak, tapi pada tanaman yang paling banyak digunakan yaitu dengan menggunakan metode vektor Agrobacterium tumefaciens. Transformasi genetik pada prinsipnya yaitu gen interest disisipkan ke plasmid tDNA Agrobacterium lalu dinokulasi ke jaringan target yang telah dilukai. Pada jurnal yang kami angkat pada presentasi ini, dalam penelitian tersebut digunakan gen yang disisipkan yaitu gen proteinase inhibitor atau PIN. Gen proteinase inhibitor atau PIN merupakan gen yang dapat menghambat proses pencernaan protein di dalam perut serangga sehingga membuat tanaman tahan terhadap serangga hama. Apabila gen ini ditransfer ke dalam kromosom tanaman dan terekspresikan pada tanaman, maka serangga yang memakan daun tanaman transgenik tersebut akan terganggu sistem pencernaannya, terhambat pertumbuhannya, dan akhirnya mati jika tingkat penghambatan pencernaan proteinnya tinggi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, transfer gen PIN2 pada tanaman kedelai telah berhasil dilakukan melalui bakteri A. tumefaciens yang menghasilkan satu plantlet atau tanaman tidar yang menunjukkan hasil CPR positif terhadap gen PIN2. Tanaman kedelai tidar hasil transformasi melalui bakteri tumefaciens sedikit lebih tahan terhadap hama penggerek polong daripada tanaman kedelai non-transgenik. Next. Berikut adalah video yang sudah dipersiapkan untuk menunjang presentasi ini. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai teknologi rekombinan untuk meningkatkan kualitas kedelai. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja. Kedelai adalah salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati paling tinggi dibandingkan dengan spesies lainnya. Hal ini menjadikan kedelai bernilai ekonomi tinggi dan banyak memberikan manfaat. Permintaan pasar pun semakin meningkat. Maka dari itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menunjang produktivitas kedelai dalam memenuhi bahan pangan yaitu dengan teknologi rekombinan. Apa sih teknologi rekombinan itu? Teknologi rekombinan merupakan usaha manusia dengan sengaja mengubah, memodifikasi, dan menambahkan susunan suatu gen dengan material baru ke dalam suatu organisme untuk mendapatkan generasi sesuai tujuan yang diinginkan. Dalam pangan, teknologi rekombinan adalah sebuah solusi terbaru untuk mengatasi kelangkaan pangan, yaitu dengan menggunakan suatu perkembangan teknologi rekombinan berupa tanaman transgenik atau genetically modified organism. Rekayasa genetika pada tanaman kedelai mencakup ekstraksi DNA, cloning gen, desain gen, transformasi genetika, dan pemuliaan tanaman di lapangan. Ekstraksi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari sel. Sampel DNA murni hasil ekstraksi tersebut selanjutnya diseparasi oleh gel elaginose elektroforesis 0,8%. Kemudian, hasilnya difoto dengan film polaroid dan sampel akan terdeteksi.
Proses selanjutnya adalah cloning gen. Cloning gen bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan dengan melibatkan plasmid. Dalam proses ini, plasmid dipotong oleh enzim E. coli. Hasil pemotongan dengan enzim E. coli didapatkan dua berita yang menunjukkan adanya plasmid vektor PGRT dan DNA disukan, yaitu fragmen DNA genom pengapit transkriptor yang terlibat dalam toleransi asam EE. Plasmid rekombinan yang ditransformasi ke dalam sel E. coli enzim alfa bertujuan untuk pembentukan protein. Proses selanjutnya adalah transformasi genetik. Transformasi genetik merupakan suatu perpindahan gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, atau hewan ke dalam suatu genom baru. Beberapa teknik transformasi yang dikenal adalah proporesis, gene dance, dan mempergunakan bakteri. Tanaman yang berhasil dalam transformasi genetik akan tumbuh normal dan menghasilkan kolom yang berbeda. Created using Powtoon. Sudah. Sudah, yuk. Next. Yuk, sudah belum yuk? Sudah, Bapak. Oke. Langsung aja ke pertanyaan satu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi pertanyaan dan diskusi. Bagi yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand. Baik, untuk Retno, dipersilakan untuk bertanya. Halo, silakan. Sudah tanya belum kok? Halo, Ratno, mungkin bisa diulang lagi? Untuk Retno, dipersilakan. Atau mungkin ada kendala dalam... Cek, apakah suara saya masuk? Sudah, Retno. Ya, maaf, mungkin tadi jaringannya trouble ya. Saya Retno Robiatula Tulia, izin bertanya kepada kelompok 3. Apakah ada syarat-syarat tersendiri tanaman dapat ditransgenikan? Apabila ya ada syaratnya, bisa disebutkan syarat-syarat tanaman bisa ditransgenikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Retno atas pertanyaannya. Yeah. Sedang diskusikah?
Iya Bapak, kami mohon Oke. waktunya sebentar Ya. untuk diskusi. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo, mohon maaf sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas banget. Jelas banget tuh. Iya Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Retno dan nanti teman-teman dari kelompok 3 bisa menambahkan ya apabila ada tambahan dan batasan tinggi. Jadi Retno tadi kan bertanya apakah ada syarat-syarat tertentu untuk tanaman ditransgenikan. Nah, jawabannya itu adalah tidak ada syarat khusus atau syarat tertentu untuk tanaman menjadi tanaman itu mampu mengatasi kelangkaan pangan. Jadi syarat tanaman apapun dapat ditransgenikan, terutama tanaman yang terdapat pada bidang pangan seperti jagung, tomat, atau padi dan sebagainya. Begitu. Namun penggunaan tanaman transgenik ini harus lebih hati-hati dan harus tidak berlebihan begitu karena dengan ditemukannya tanaman transgenik ini ancamannya adalah dapat merusak lingkungan dan dapat merusak ekosistem. Contohnya itu seperti adanya hal lingkungan dan gen secara dari tanaman transgenik 1 ke tanaman transgenik Suaranya hilang. Iya Bapak, hilang Bapak. Saya Ya. kira di HP. Terbang kemana-mana itu. Mohon maaf Bapak dan teman-teman semuanya. Iya Pak, jaringan saya jelek. PA.
Mohon maaf Bapak, mungkin Putri Rizky sedang terkendala jaringan. Iya. Saya izin Nggak apa-apa. Halo Pak. Iya, silakan. Put hilang Sudah jedul. Hilang. lagi Pak. Sinyalnya jelek. Oke, baik, saya ulangi. Ya, mohon maaf ya Pak atas kendalanya Pak. Iya. Memang ini akhir ini banyak kendalanya, betul. Oke. Tidak hanya kamu. Betul. Oke Pak. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Retno gitu kan, apakah ada syarat khusus untuk tanaman yang dapat tanaman transgenik itu kan merupakan pada tanaman transgenik, yaitu di mana kita tuh harus yang berlebihan gitu untuk melakukan tanaman transgenik, karena salah satu efek jeleknya tanaman transgenik itu dapat merusak lingkungan dan dapat merusak ekosistem. Contohnya itu tanaman transgenik dapat menimbulkan hama atau gulma super di lingkungan dan perpindahan gen secara tidak terkendali dari tanaman transgenik ke tanaman. Jadi tanaman itu punya syarat umum atau syarat khusus untuk perlunya dilakukan transgenik tersebut. Yang penting tanaman tersebut itu bisa berfokus pada bidang pangan dan nantinya saat dilakukan rekayasa genetika dapat menghasilkan varietas yang lebih unggul lagi dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Oke, sinyalnya mungkin banyak gangguan. Saya kira saya sudahin aja daripada putus seperti ini. Ya. Mohon maaf Pak. Iya Pak. Gimana? Saya sudahin aja untuk presentasi ini, ya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, saya tunggu tentang PPT-nya dan videonya, biar saya masukkan nilai untuk tugas pada presentasi hari yang ke-1 ini. Saya kira itu dari saya. Saya cukupkan sekian. Selamat siang, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.